Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal apa namanya? Dalam upaya untuk membuat sebuah perancangan dan desain sistem informasi maupun aplikasi itu terdiri dari beberapa hal ya. Coba kita share. Saya coba pakai clipboard ya. Nah, di dalam kita tahu bahwa di dalam SDLC itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah, ntar saya juga baru pakai tools ini soalnya. Yang pertama itu kita tahu di sini ada analisis ya, analisis gitu ya. Kalau kita bicara SDLC, setelah analisis itu apa? Unang apa setelah analisis itu? Desain, Pak. Desain ya, desain ya. Ntar ya, jelek. Analisis, gitu ya. Kemudian desain, apalagi SDLC itu? Implementation, bukan, Pak? Ya, tuh. Implementasi ya. Kemudian apalagi? Testing, apalagi? Maintenance, Pak. Ntar ini susah. Oke, maintenance. Sebenarnya serah terima dulu. Oke lah, maintenance boleh. Gitu ya. Nah, dalam analisis ya, kita lihat ada produk apa aja di analisis itu. Di dalam analisis itu ada produk apa aja di sini? Ada apa aja? Ada use case ya. Ada use case. Apalagi? Activity diagram ya. Kebanyakan itu. Oke. Kalau di desain apa kira-kira Unang? Kira-kira apa aja yang ada di desain itu? Halo, Unang? Ya, Pak. Halo, Pak. Kita tidak belajar sampai sini ya. Di dalam mata kuliah ini kita tidak belajar sampai sini. Ini lingkupnya mata kuliah yang lain. Nah, di desain ini ada apa aja? UI, UX, bukan, Pak? Oke, itu namanya apa istilahnya itu? UI UX itu apa istilahnya? Ya, desain antar muka ya. Oh, iya, Pak. Oke. Apalagi itu baru di sisi antar muka. Di sisinya di softwarenya apa coba? Di programmingnya apa? Pas diagram masuk, nggak, Pak? Oke, plus diagram. Oke, apalagi? Apalagi? Itu baru bicara tentang kelasnya.
Keterkaitan antara Itu di kelasnya. diagram. Urutan waktunya apa? Urutan waktu diagram apa namanya? Oh, ini. Sequence. Diagram ya. Apa lagi coba? Setelah sequence diagram apa lagi? Sequence diagram itu kan menghubungkan, sorry, menentukan keterkaitan antara menentukan keterkaitan proses ya, keterkaitan lagi. Menentukan urutan waktu ya, urutan waktu terhadap proses di dalam setiap kelas. Nah, jadi itu urutan prosesnya itu di sequence. Tapi kalau yang untuk apa namanya, untuk menampilkan desain status atau state apa namanya, state dalam aplikasi apa namanya, state chart ya, gitu ya. Oke, kalau untuk kalau untuk data apa namanya? Halo, Unang masih ada? Coba Kalau untuk menggambarkan desain terhadap data apa namanya? ERD Pak, bukan Pak? Hmm? ERD, ERD bukan oke. Pak? Oke, ERD itu hanya berlaku untuk apa namanya? Dia itu sifatnya teknis ya. Dia menggambarkan desain data secara teknis. Tetapi flow-nya, flow datanya itu bukan di ERD, namanya itu adalah, ntar, siapa aja ya? Namanya itu ini ya, IDEF ya. Dia namanya IDEF ya. Nah, IDEF itu diturunkan secara teknisnya diturunkan menjadi IRD. IDEF ini turunannya adalah IRD ya. Turunannya itu IRD. Kita akan belajar IDEF, tapi setelah kita punya apa namanya? Kita sama-sama paham, sama-sama satu pemikiran terhadap IRD-nya. IDEF itu F-nya satu sorry. Ya, kita lihat apa itu IDEF ya. Kalau saya sih cara belajarnya kita kita tanya Google aja ya. Oke, mana. Oke, kita buka Google ya. Nah, kita lihat siapa yang nggak bisa masuk. Dadan Hamdani Pak. Hmm? Dadan Hamdani. Saya nggak ngasih pembatasan udah. Bisa langsung masuk harusnya. Oke, coba aja pakai akun yang lain atau pakai apa device yang lain. Nah, di Oh device ya. untuk untuk modeling ya. Nah, kita bahas sedikit dulu ya tentang IDEF ya. Berat sekali Google ini banget. Aku buka. Jadi IDEF ini nanti menentukan bagaimana data itu berpindah dari satu proses ke proses yang lain, kemudian bagaimana keterkaitannya dan ketergantungannya. Nah, itu IDEF. Nah, setiap data yang sifatnya database, nah, itu baru pakai IRD. Jadi IRD ini keperluannya untuk database. Sedangkan data itu macam-macam. Ada data berupa file, ada juga data hasil olahan atau informasi. Nah, semuanya ada di IDEF. Ya.
kita harus perlu memodelkan sebuah data secara konseptual itu di ide. Kalau di ngomongin database, ya, oke sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, kita coba dulu ke yang mudah dulu ya, Yardi. Itu belum masuk sih, siapa tadi? Belum, Pak. Oke, oke ya, kita ganti halaman. Oke. Nah, kita harus sepakati bahwa ketika kita bicara database, baru kita gunakan diagram Yardi ya. Saya mau tanya dulu ke Una. Ada berapa jenis diagram Yardi? Kalau jenisnya kurang tahu, Pak. Atau variannya lah, ada berapa varian atau klasifikasinya atau apa? Terserah, coba dijawab dulu. Gimana, Pak? Coba menurut kamu nggak ditebak aja tebak. Saya tahu itu IRD itu apa kayak eh, item-itemnya aja gitu, Pak. Misalkan kayak kotak itu kan untuk kayak kelas gitu, Pak. Terus ada atribut-atributnya gitu. Oke, yang pertama ada logical, logical ERD ya. Kemudian ada physical, sorry, konseptual. Ini kebalik betulnya. Yang pertama ada konseptual, yang kedua adalah logical, dan yang ketiga adalah physical. Ya, nah, konseptual database, logical database, ya. Kemudian ada physical database. Nah, ini ada tiga jenis, ya. Ada tiga jenis diagram, ada tiga jenis model di dalam database, di dalam rancangan database. Nah, pertanyaannya, IRD itu ada di yang mana? Nah, gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau konseptual, ya, konseptual itu cuman membandingkan, ya, cuman memvisualisasikan, mendesainkan hubungan antara tabel dengan tabel satu tabel dengan tabel yang lain tanpa melihat adanya eh, kebutuhan terhadap dependensinya. Nah, contohnya, ini kita punya dua buah tabel ya. Kita punya dua buah tabel gitu ya. Terlalu besar kamarnya. Kita punya, aduh susah banget sih. Kita punya tabel yang pertama, tabelnya itu misalnya mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Kemudian ada lagi tabel dosen ya. Ada dosen, ada mata kuliah. Nah, kita sudah punya tiga buah tabel. Nah, kita punya tiga kandidat tabel. Oke, ya. Kita di sini punya tiga buah tabel. Mahasiswa dengan dosen apa hubungannya? Di sini kita tulis mengajar ya. Ya. Kemudian mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya apa? Mahasiswa dengan atau mata kuliah dengan dosen hubungannya apa?
Coba lihat, mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya apa? Unang, Unang. Mengambil mata kuliah gitu Pak. Ya Oke, Pak. oke, mau ambil tuh. Sini kita ambil mengambil ya. Oke. Mahasiswa dengan dosen keterkaitannya apa? Sorry, mata kuliah dengan dosen keterkaitannya apa? Mengajar juga Pak. Oke, mengajar. Nah, sebenarnya di dalam konseptual kita tidak perlu memerhatikan kaidah-kaidah dari IRD yang sesungguhnya atau rancangan database sesungguhnya. Seperti ini sudah dianggap sebuah konsep. Nah, di dalam sini kita baru melihat adanya tabel dengan jenis atau kebutuhan dari relasinya. Tentu nanti di sini bisa ditambahkan. Dia mahasiswa itu atributnya apa, apa saja ya. Atau atribut ya. Atributnya misalnya NPM, nama lengkap, alamat, dan seterusnya. Di mata kuliah ini sama, dia juga punya atribut-atribut ya. Nah, gitu ya. Saya nggak permasalahkan masalah apa namanya standar penggambarannya. Yang penting ngerti dulu. Karena kebanyakan mahasiswa itu cara gambarnya ngerti, tetapi nggak paham dari maksud IRD-nya. Itu yang jadi masalah. Nah, kita belum bisa mewujudkan kita belum bisa mewujudkan jadi sebuah SQL karena dia masih konseptual. Kita juga belum bisa tahu gitu ya. Di sini nih ada primary key-nya apa, friend key-nya apa. Contoh di sini kita punya contoh di sini kita punya apa istilahnya tuh NPM ya. Kita punya NPM ya. Kemudian kita di sini punya nama ya, nama ya. Kemudian di dosen tuh ada atribut apa aja dosen tuh biasanya? NIDM ya sih. IDN kan Pak. Hah? Apalagi nama dosen aja ya. Nama dosen gitu ya. Ini nama mahasiswa ya. Kalau di mata kuliah itu biasanya apa aja? Kode matkul biasanya Pak. Kode makro, oke. Kita taruh mana tadi? Sini aja. Ya, oke. Terus apa lagi? Nama matkul ya. Biasanya apalagi semester ya. Iya Pak. Oke ya. Gitu aja lah. Nggak penting lagi. Nah, di dalam konseptual cukup sampai sini. Ya, nanti kita bahas yang fisik belakangan. Belum bisa dijadikan sebagai apa SQL yang bisa digunakan langsung. Ya. Nah, perbedaannya apa ketika dia menjadi logical? Di dalam logical itu ada yang disebut dengan normalisasi, kemudian primary key, dan foreign key. Jadi ketika sudah masuk ke logical database, kita udah setengah jadi sebenarnya. Ini kita coba lagi ya, gimana cara ngopi itu ya. Nah, kita coba lagi untuk istilahnya itu, bentar. Kita buat lagi sebuah tabel yang sama ya. Berarti ada tabel mahasiswa,
ada mahasiswa ya. Bentar ya. Ini ya ada mahasiswa. Kemudian di tengahnya itu ada relasinya ya, itu mengajar ya. Nah, kita harus lihat dulu. Nah, kita bicara masalah cardinality sekarang. Ketika kita masuk ke dalam logical, kita bicara cardinality. Di logical itu ada apa aja tadi teh? Kita bahas di sini yang pertama itu ada, kita tahu bahwa di ini ada cardinality ya. Yang pertama itu adalah cardinality. Kemudian apalagi? Normalisasi. Oke. Dan ada penambahan atribut. Gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Ketika masuk ke logical itu ada tiga yang akan kita lakukan. Membuat cardinality-nya, melakukan normalisasi, dan melakukan penambahan atribut. Unang paham nggak maksudnya cardinality? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Nggak jelas suaranya gimana? Enggak paham, Pak. Nah, cardinality teh sebetulnya kita melihat ya, melihat posisi mana yang lebih tinggi, posisi mana yang akan jadi master, posisi mana yang akan menjadi reference. Apabila master dengan master, maka ada satu tabel baru. Kita lihat dulu untuk mempelajari sesuatu ya, untuk mempelajari apa namanya sebuah definisi atau istilah, kita harus tahu dulu artinya apa cardinality ya. Mana begitu? Kita harus tahu dulu apa itu cardinality. Kita harus tahu dulu. Translate ya, translate Google, kita buka Google Translate. Cardinality adalah kardinalitas. Oke, kita lihat kardinalitas dalam bahasa Indonesia. Kardinalitas KBBI. Ya. Oke, kardinalitas adalah, nah ini pengertian dari kardinalitas. Oh ini himpunan, sorry salah. Nah, kardinalitas adalah konsep suatu ukuran suatu himpunan untuk himpunan hingga yang bla bla bla. Oh, ini beda lagi, beda istilah ya matematika ya. Nah ini nih. Kardinalitas. Nah ini, kardinalitas dalam pengertian database ya merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi antara satu entitas dengan entitas lain itu kita bisa gambarkan posisinya ya. Apakah gitu ya terjadinya satu entitas berhubungan dengan himpunan entitas atau himpunan entitas terhadap satu entitas atau himpunan entitas terhadap himpunan entitas. Contohnya, kita lihat. Kita lihat dulu hubungan antara mahasiswa dan dosen. Ya. Kita lihat hubungan antara mahasiswa dan dosen. Kita tes kardinalitasnya. Kita tes ya. Siapa namanya? Unang. Unang masih hadir? Hadir, Pak. Satu mahasiswa. Nah, ini ya. Satu mahasiswa. Bentar, kurang ada. Satu mahasiswa
apakah bisa diajar oleh satu dosen atau banyak dosen, satu Banyak mahasiswa dosen, bisa? Pak. Oke, berarti satu to n. Nah, sekarang balikin. Apakah satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa? Apakah satu Bisa, dosen bisa mahasiswa? Bisa ya. Itu satu to n. Nah, ketika posisinya n dan n-nya berseberangan seperti ini, ya, ketika n-nya kedua n ini berseberangan, maka relasinya kardinalitasnya adalah n to n ya. N to n itu istilahnya apa? Many to many, ya. Jadi antara dosen, mahasiswa dan dosen itu many to many. Yang namanya many to many selalu menghasilkan tabel baru. Itu udah ilmunya, udah sunatullahnya seperti itu. Dan memang nggak mungkin kalau nggak ada tabel baru. Jadi di tengahnya ini harus ada tabel lagi, ya. Ternyata kita dapat sebuah tabel baru yang disebut dengan tabel apa tabel barunya? Tabel pembelajaran. Gitu. Antara dosen dan mahasiswa itu punya tabel pembelajaran. Nah, atau terserah apapun lah istilahnya, saya nggak mau istilahnya jadi sempit ya. Terserah mau apapun itu boleh. Nah, nantinya ya kita coba tes dalam kondisi tidak normal dulu ya. Kita tes dalam kondisinya tanpa tabel baru dulu ya. Kita tes dalam kondisi tanpa tabel baru ya. Nah ya, kita coba tes tanpa tabel baru. Oke, contohnya kita input ya. Kita input nih. Atau kita langsung saja. Ini coba contohnya datanya itu contoh datanya ya. Contoh datanya itu apa namanya? 1, 2, 3, 4 gitu ya NPM-nya. Namanya itu ini ya sorry. Namanya itu Muhammad Mal ya. Sorry. Unang aja. Unang ya. Kemudian yang keduanya ini adalah 2, 3, 4, 5 Reski ya. Kemudian yang berikutnya itu ada Anto ya. Nah ini contohnya yang di tabel mahasiswa. Gitu ya. Kemudian yang di tabel dosen ini misalnya 1001 equal 10 menit lagi ya. Zarkasi 1002 dan yang terakhirnya Siti Nur gitu ya. Siti Nur. Oke. Ini adalah tabel dosen. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita mau bikin sebuah kita mau menghubungkan datanya. Nah, misalkan kita paksain ya. Kita paksain mau nyimpen si
kita paksain kita nyimpen pengajarannya di dalam salah satu tabel. Apakah itu mahasiswa atau dosen. Oke, 1, 2, 3, 4 Unang itu dia punya apa namanya belajar dengan Pak Jarkasi misalnya ya. Nantinya akan terjadi redundansi. Kalau yang seperti ini itu pasti ada salah satu yang mengalah atau dibuat tabel baru. Nantinya ketika Unang belajar dengan Jarkasi, nantinya ID-nya Unang apakah akan turun ke posisinya Jarkasi atau Jarkasi posisi ke Unang? Itu pasti tidak akan memungkinkan. Karena nanti akan terjadi redundansi. Tetap harus ada tabel baru. Nah, tabel baru ini saya contohkan di sebelah sini aja ya, agak agak sebelah sini ya. Nah, tabel barunya itu tabel contohnya ini adalah kita bilang aja ya, tabel barunya itu tabel X lah ya. Kita punya tabel X di sini ya. Kolomnya cuma dua isinya. Tabel X cuma punya dua kolom. Cuma punya ID mahasiswa, cuma punya NPM dan NIDN. Nah, itu ya. Nah, kita bikin ya. Ini tabel X ya. Ini tabel X. Dia cuma NPM dan NIDN. Si Unang belajar dengan Pak Iqmal. Oke. Berarti saya isi di sininya. Nah, gitu ya. Satu Iqmal dengan Unang belajar dengan Pak Iqmal. Berarti 1, 2, 3, 4 NPM-nya dengan 1001. Sekarang Unang belajar juga dengan Fajar Kasih. Unang belajar dengan Fajar Kasih. Kasih 1002. Reski belajar dengan Iqmal. Hmm. Si Reski dengan Iqmal 1001. Si Anto belajar dengan Bu Siti. Oke. Bu Siti berapa? 1003. Nah, sekarang ketika Unang belajar dengan lebih, lihat Unang dengan Pak Iqmal dengan Pak Jarkasi. Saya ngajar ke Unang dengan Reski, Unang dengan Reski. Ada nggak ini yang redundan? Coba lihat. Ada nggak satu tabel pun di tabel X yang redundan? Coba lihat. Nggak Unang, ada Pak. ada kan? Unik semua kan? Ya Pak. Nah, cardinality ini menjawab normalisasi sebenarnya sekaligus menjawab normalisasi. Karena kalau cardinality-nya sudah benar, maka udah pasti tabelnya itu normal. Tinggal apa yang disebut dengan penambahan atribut. Nah, ketika mahasiswa dengan dosen ini banyak ke banyak, maka ada tabel X di sini nih. Nah, ya. Maka yang terjadi adalah NPM primary key-nya turun ke sini, gitu ya. NIDN-nya turun ke sini. Pertanyaannya apakah tabel X ini perlu primary key? Tidak perlu karena dia hanya tabel penghubung saja, bukan tabel utama. Jadi di tabel mahasiswa, kemudian di tabel X, kemudian di tabel dosen, apakah ada yang redundan? Tidak ada. Tapi apakah terjawab semuanya? Terpenuhi semuanya. Bisa terhubung. Nah, kayak sampai situ paham? Paham Pak. Nah, terakhir adalah penambahan atribut. Ya, penambahan atribut itu ketika kita bicara tentang konseptual, kemudian ke logical, kadang-kadang ada yang perlu ditambahkan. Misalnya di logical itu karena mahasiswa dengan dosen itu apa namanya? Dia butuh tabel baru, maka dia butuh ID atau tambahan kolom. Kalau kalau pembuatan tabel baru seperti ini, many to many, dia tidak penting istilah penambahan atribut ini.
Tapi kalau misalnya satu ke banyak itu contohnya adalah suami dan istri. Contoh ini mah ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Saya punya dua tabel suami dan istri. Nih ya. Contoh ini mah. Oke. Ini suami, ini istri. Istri. Oke. Suami ID-nya NIK. Mana ya? ID-nya NIK suami. Nama lengkap. Nama lengkap. Si istri. NIK istri. Istri. Nama lengkap. Nama istri gitu ya. Nah, kejadiannya yang jadi permasalahan itu adalah kita lihat kardinalitasnya. Lihat ya, satu suami bisa punya banyak istri. Bisa, Pak. Oke. Satu istri bisa punya banyak suami? Nggak, Pak. Nggak bisa dong. Satu kan. Ya, nggak bisa. Berarti kardinalitasnya apa? Satu ke banyak. One to many. Ketika one to many ini, nanti primary key di tabel master akan turun ke menjadi parent key di tabel many. Maka di sini ada penambahan. Di sini ada penambahan feed lagi di sininya, di istrinya. Gitu. Nah, nomor satu feed lagi NIK suami, tapi dia berstatus sebagai foreign key gitu. Oke, sampai situ ngerti? Jelas, Pak. Nah, kemudian physical database terakhir. Nah, physical database ini dia adalah perwujudan dalam bentuk SQL-nya. Tinggal apa yang membedakan dengan logical database? Tinggal kasih aja jenis ini kolomnya. Apakah NIK ini varchar atau text atau number atau integer? Kemudian nama lengkap ini apakah varchar, integer atau apa? Dan bagaimana bahasa SQL-nya? Dalam SQL database. Jadi kita sudah tahu itu perbedaan antara logical, kemudian dan konseptual dan physical. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti ini saya akan share juga. Saya akan share nanti ya videonya ya. Wilayah taufiq Iya, hidayah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.